Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya pernah memberi wasiat kepada orang-orang fakir. Ia mewasiatkan tentang selisih waktu orang fakir saat masuk surga. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kamu tahu rombongan pertama dari umatku yang akan memasuki surga?" Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Kemudian beliau bersabda, yaitu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Pada hari kiamat mereka akan datang ke pintu surga lalu minta pintu surga dibukakan. Maka penjaga itu bertanya kepada mereka, "Apakah kamu telah dihisab?" Mereka berkata, "Apakah ada sesuatu yang perlu dihisab pada kami? Sesungguhnya pedang kami senantiasa tergantung di pundak kami untuk di jalan Allah sampai kami mati." Dalam keadaan demikian, beliau bersabda, kemudian pintu itu dibukakan untuk mereka. Mereka memasuki surga 40 tahun lebih dahulu sebelum orang-orang lain memasukinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai orang-orang fakir, apakah aku tidak memberi kabar gembira kepadamu? Sesungguhnya mukmin yang fakir akan masuk surga sebelum orang-orang mukmin yang kaya dengan jarak setengah hari akhirat, yang itu setara dengan 500 tahun. Dua hadis ini tidaklah bertentangan. Perbedaan ini kembali kepada keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi antar sesama muhajirin, selisihnya masuk surga antara miskin dan kaya terpaut 40 tahun. Sementara selain muhajirin, setengah hari dari waktu akhirat atau setara dengan 500 tahun. Dalam buku wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat karya Fitriani GS dijelaskan, jika orang miskin yang sabar dan tekun beribadah lebih mulia kedudukannya di sisi Allah dibandingkan mereka yang kaya. Di akhirat nanti orang kaya akan lebih lama dihisab. Mereka ditanya tentang hartanya, dari mana perolehannya, serta kemana harta itu digunakan. Saking banyaknya pertanyaan yang diajukan, waktu hisab mereka lebih lama. Kaum muslim yang miskin bisa masuk surga terlebih dahulu karena perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah lebih sedikit, utamanya yang berkaitan dengan harta. Fakir miskin selama di dunia kerap dipandang sebelah mata dan berada dalam strata terbawah kehidupan sosial masyarakat. Namun, di hadapan Allah, mereka adalah yang lebih mulia dan masuk surga lebih dulu. Meski demikian, perlu diingat, jika tidak lantas otomatis semua mukmin yang miskin bisa masuk surga. Yang dimaksud orang miskin yang mulia adalah mereka yang beriman, sabar, dan mematuhi segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang fakir yang dimaksud bukanlah sembarangan, karena banyak pula orang miskin lantas mereka melakukan tindakan kejahatan, ahli maksiat, dan tidak beriman. Mereka yang seperti ini tidak termasuk golongan orang yang mulia dan tidak masuk surga terlebih dahulu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fukara atau orang-orang fakir." Dalam hadis lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya pernah berdiri di pintu surga, ternyata umumnya orang yang memasukinya adalah orang miskin, sementara orang kaya tertahan dulu. Hanya saja penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka." Setiap muslim tentu sudah mengetahui bahwa segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dari Abdullah bin Qurtin radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat.
Jika sholat beres, maka bereslah semua amalannya. Dan jika rusak, maka rusaklah semua amalannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Namun, bukan hanya amal saja yang akan dihisab, tetapi juga segala barang yang kita miliki, seperti koleksi pakaian, sepatu, dan lainnya. Terutama tentang harta, kelak akan ditanya dari mana harta yang kita peroleh, untuk apa harta tersebut, dan ini menjadi kalimat yang sangat perlu digarisbawahi sobat muslim. Terkadang, kebanyakan orang membeli sesuatu barang hanya karena keinginannya semata, bukan karena kebutuhan. Kemudian, tanpa disadari, barang-barang tersebut menumpuk dan tidak terpakai. Perlu diketahui untuk semua umat muslim, barang-barang yang menumpuk apalagi tidak pernah dipakai menjadi tidak memiliki manfaat dan bisa menjadi bagian dari perhitungan hisab harta kita kelak di akhirat. Islam tidak pernah melarang seseorang muslim untuk membelanjakan hartanya dengan apa yang mereka sukai. Namun, apakah harta yang kita belanjakan akan menuntun kita pada kebaikan atau justru sebaliknya? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibatnya dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian sobat muslim, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.